Shalom. Ya, pujian kita tadi berkata bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Ada segala sesuatu ada waktunya. Dan Tuhan sudah merancangkan sedemikian rupa. Tetapi kita tidak mengerti apa yang terjadi di depan kita. Nah, pembelajaran firman Tuhan pada pagi hari ini kelanjutan dari kitab Yoel pasal 2. Hari ini kita masuk ke pasal yang ketiga. Nah, ini berbicara tentang hari Tuhan. Hari di mana sesuatu yang dahsyat akan terjadi. Kita tidak tahu kapan waktunya terjadi. Tetapi karya Allah sungguh luar biasa. Ya, firman ini pasti digenapi. Ya, kita melihat firman Tuhan di pasal yang ketiga kitab Yoel di ayat 12 akan membaca untuk kita sekalian. Ayat 12 pasal 3. Baiklah bangsa-bangsa bergerak dan maju ke lembah Yosafat. Sebab di sana aku akan duduk untuk menghakimi segala bangsa-bangsa dari segenap penjuru. Ayunkanlah sabit, sebab sudah masak tuayan. Marilah, iriklah, sebab sudah penuh tempat anggur. Tempat-tempat pemerasan, kelimpahan, sebab banyak kejahatan mereka. Nah, ini berbicara apa Bapak Ibu? Peperangan yang dahsyat akan terjadi ya di lembah Yosafat, yang sering kita kenal dengan nama nanti perang Harmagedon, ya, perang yang dahsyat, yang luar biasa. Ayat 14, banyak orang di lembah penentuan. Ya, sudah dekat hari Tuhan. Di lembah penentuan sudah dekat hari Tuhan. Dan sesuatu yang dahsyat akan terjadi, yang luar biasa. Ya. Di ayat 15, matahari dan bulan menjadi gelap, dan bintang-bintang menghilangkan cahayanya. Tuhan mengaum dari Sion, dari Yerusalem ia memperdengarkan suaranya, dan langit dan bumi bergoncang. Tetapi Tuhan adalah tempat perlindungan bagi umatnya dan benteng bagi orang Israel. Maka kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan adalah Allahmu yang diam di Sion, gunungku yang kudus, dan Yerusalem akan menjadi kudus, dan orang-orang luar tidak akan melintasinya lagi. Pada waktu itu akan terjadi bahwa gunung-gunung akan meniriskan anggur baru, bukit-bukit akan mengalirkan susu, dan segala sungai Yehuda akan mengalirkan air. Mata air akan terbit dari rumah Tuhan dan akan membasahi lembah Sitim. Mesir akan menjadi sunyi sepi, dan Edom akan menjadi padang gurun tandus. Oleh sebab kekerasan terhadap keturunan Yehuda, oleh karena mereka telah menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tanahnya. Tetapi Yehuda tetap didiami untuk selama-lamanya, dan Yerusalem turun-temurun. Aku akan membalas darah mereka yang belum kubalas. Tuhan tetap diam di Sion. Jangan jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, akan terjadi yang disebut hari Tuhan, hari yang dahsyat, ya, hari yang luar biasa, ya, penderitaan, siksaan, ya, dan dikatakan tadi bahwa keadaan peperangan akan terjadi di lembah penentuan itu. Nah, Tuhan yang mengaum, Tuhan mengaum dari Sion, dikatakan Tuhan mengaum dari Sion. Jadi Tuhan yang menyatakan hal itu, dan Tuhan yang mengerjakannya, ya, membuat kedahsyatan yang luar biasa. Matahari dan bulan menjadi gelap, dan bintang-bintang menghilangkan cahaya. Ini suasana yang sangat menyeramkan, ya. Oh, sangat-sangat menyeramkan sekali, ya. Kalau misalnya matahari ya tidak akan bercahaya lagi, bagaimana keadaan kita? Wah, ini sesuatu yang mengerikan. Bulan menjadi gelap, matahari gelap, berarti apa ya? Suram, ya. Oh, sangat mencekam. Nah, di samping itu ada perang.
Ya, di lembah penentuan itu banyak orang di lembah penentuan. Hari Tuhan sudah dekat. Jadi bangsa-bangsa juga datang, ada peperangan di sana. Ya, ada peperangan. Ayunkanlah sabit sebab sudah masak tuayan. Marilah iriklah sebab sudah penuh tempat anggur, tempat-tempat pemerasan kelimpahan sebab banyak kejahatan mereka. Jadi peperangan ini terjadi kan karena memang kejahatan. Jadi sudah tiba waktunya kejahatan harus dimusnahkan, dihancurkan, diselesaikan. Nah, bagaimana dengan mereka yang setia, yang menyembah Allah? Ya, orang-orang yang menyembah Allah, orang-orang yang setia kepada Allah akan terlindungi, akan aman, akan tentram. Ya, dikatakan tetapi Tuhan adalah tempat perlindungan bagi umatnya dan benteng bagi orang Israel. Nah, pada waktu itu bangsa-bangsa akan datang menyerang Israel. Banyak bangsa-bangsa akan datang dari berbagai penjuru dunia. Dan ini sedang masa penantian kita. Ya, Israel bangsa yang negara yang kecil, bangsa yang tidak terlalu banyak, mereka akan diserang. Tetapi Tuhan yang membela mereka, Tuhan yang menolong mereka, dan kemudian Tuhan yang mengalahkan musuh-musuh mereka. Ya, sehingga keadaan Yerusalem, keadaan Yehuda kembali aman, nyaman, tentram. Bahkan orang-orang yang percaya kepada Tuhan akan datang ke Sion, akan datang ke Yerusalem untuk beribadah kepada Allah. Nah, musuh-musuh bagaimana? Musuh-musuh sudah dihabisin. Ya, dalam peperangan di lembah Yosafat itu musuh-musuh habis. Dan Tuhan yang menolong umatnya, Tuhan yang membela umatnya, Tuhan yang mengalahkan musuh-musuh itu dengan cara Tuhan. Ya, dengan kekuasaan daripada Tuhan. Memang bangsa-bangsa datang dengan membawa senjata, perlengkapan yang dahsyat, yang luar biasa, hendak menghancurkan Israel, hendak menghancurkan Yerusalem. Tapi mereka tidak sanggup. Mereka tidak sanggup. Mengapa? Karena Tuhan membela umatnya. Karena Tuhan memberkati umatnya. Karena Tuhan melindungi umatnya. Tuhan tidak melepaskan umatnya. Ya, Tuhan adalah tempat perlindungan bagi umatnya. Benteng kekuatan, benteng pertahanan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, peristiwa ini akan terjadi. Kapan terjadinya kita tidak tahu. Waktu Tuhan, hari Tuhan sudah dekat, tapi kapan kita tidak tahu. Tetapi peristiwa itu akan segera. Ya, tanda-tanda bisa kita lihat. Ya, mulai akan ada peperangan semakin gencar. Ya, kejahatan semakin merajalela karena kasih seorang dengan yang lain semakin dingin. Kebencian sana sini. Ya, berita-berita palsu, berita hoax beredar di mana-mana. Ini suatu tanda loh ya. Jadi kita udah tahu. Oh, seperti ini. Kemudian perang satu dengan yang lain, dan puncaknya adalah bangsa-bangsa yang tidak percaya kepada Tuhan, ya, yang tidak menyembah Allah, bersepakat menyerang Israel. Dan mereka bergerak. Ya, bergerak menyerang Israel. Tetapi Israel ada dalam perlindungan Tuhan. Dan Tuhanlah yang mengerjakan kemenangan bagi umatnya. Tuhan mengerjakan kemenangan bagi orang Israel. Maka dikatakan, aku akan membalas darah mereka yang belum kubalas. Tuhan tetap diam di Sion. Ya, tetapi Yehuda tetap didiami untuk selama-lamanya, dan Yerusalem turun-temurun. Tanah-tanah lain digambarkan di sana, Mesir, Edom akan tandus, yang akan tandus, tetapi Yerusalem, Yehuda tetap akan didiami. Kenapa? Karena Tuhan melindungi umatnya. Tentu umatnya di sini adalah umat yang sudah bertobat. Ya, kalau umat gak bertobat, ya selesai juga. Ya, selesai juga mereka. Ya, itu terbukti Tuhan sudah memberikan disiplin kepada umat itu ketika umat itu tidak datang kepada Tuhan. Tetapi di penghujung sejarah dunia ini nanti, sebelum peperangan itu terjadi, ya umat memang berseru kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, berteriak kepada Tuhan, dan Tuhanlah yang menolong.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, seberapa banyak persoalan pergumulan yang kita hadapi. Ya, seberapa banyak tantangan. Mungkin kita melihat sebelah kiri kita sudah robah, sebelah kanan kita sudah hancur. Ya, tak berdaya. Tetapi kita yang percaya kepada Tuhan tetap tegak berdiri, tetap mengalami kemenangan daripada Tuhan. 1.000 rebah di sisi kanan, 10.000 sebelah kiri. Ya, kita tidak perlu takut. Mengapa? Karena Tuhan Allah yang menolong kita, Tuhan tempat perlindungan kita, Tuhan tempat naungan kita. Jadi ketika kita berbicara tentang hari Tuhan, bukan membuat kita semakin takut, bukan, tetapi kita semakin bersyukur. Karena di situ adalah pembelaan Tuhan bagi umatnya. Disitulah dinyatakan, ya, siapa yang melakukan hal yang jahat, siapa yang melakukan hal yang tidak benar, siapa yang menjolimi orang-orang percaya, siapa yang menganiaya orang-orang percaya. Di situ pembalasannya, di situ kita melihat hukumannya. Jadi bagi orang percaya, bagi umat Tuhan, ini sebenarnya kita nantikan. Ya, maka ada satu pujian, ya, bagaimana latar belakangnya adalah umat Tuhan menantikan hari Tuhan itu, supaya untuk hari Tuhan, supaya untuk umat Tuhan hari Tuhan itu menjadi sesuatu yang menyenangkan. Ya, artinya melihat, ya benar, Tuhan sudah membalaskan ya penganiayaan mereka kepada kami, pembunuhan yang mereka lakukan kepada anak-anakmu, kepada orang percaya. Lagunya berkata apa? Oh Yerusalem, kota mulia. Ya, oh Yerusalem, kota mulia. Ya, jadi semua orang akan datang ke Yerusalem. Nah, ini situasinya seperti ini dalam ayat ini. Yerusalem udah aman, nyaman, tentram, dan tidak akan dilalui bangsa-bangsa untuk berperang, untuk menganiaya. Kalau sekarang kan masih ya, Yerusalem masih pokok persoalan sekarangnya, jadi masih kemelut yang terjadi. Tapi nanti tidak. Ya, Yehuda, Yerusalem, Sion, ya itu akan mengalami ketenangan turun temurun. Ya, Tuhan akan menolong umatnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kebenaran firman Tuhan ini menolong kita untuk tetap setialah kepada Tuhan, bersyukur, tetap menantikan hari Tuhan itu. Ya, sebagai umat Tuhan kita bahagia, kita senang, kita percaya ada dalam perlindungannya. Tapi sekali lagi saya katakan, umat Tuhan yang sudah bertobat, ya. Karena ada umat Tuhan yang tidak bertobat, pasti juga akan mengalami penderitaan yang luar biasa. Ya, tetapi bagi mereka yang sudah bertobat, yang kembali kepada Tuhan, ya seperti ayat kemarin, pasal kemarin kita sudah belajar, berbalik kepada Tuhan, maka mereka akan mengalami ya pemeliharaan Tuhan. Kita anak-anak Tuhan yang setia hidup sesuai dengan firman-Nya, yang melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Kita ada dalam naungan Tuhan, perlindungan Tuhan. Tidak berarti tidak ada musuh. Tidak berarti tidak ada tantangan, tidak berarti tidak ada persoalan. Ada, selagi kita hidup ada. Namun tantangan, persoalan, pergumulan yang kita hadapi itu ya tidak akan menghancurkan hidup kita, tidak akan memisahkan kita dari kasih Allah. Jelas firman Tuhan katakan, siapa yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah? Peperangankah? Kelaparankah? Ya kuasa-kuasa lainkah? Tidak ada. Jadi kasih Tuhan begitu kuat dalam hidup kita. Jadi bersyukurlah dan tetaplah setia mengikut Tuhan. Hari Tuhan sudah dekat. Tapi jangan takut, buat kita hari itu adalah hari di mana kita akan mengalami sukacita daripada Tuhan. Tetapi bagi orang-orang yang tidak bertobat, bangsa-bangsa yang tidak bertobat, itu adalah hari yang mengerikan, hari yang membinasakan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kiranya kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini ya menguatkan iman kita dan tetap bersyukur. Kita mau berkata bahwa Tuhan
Allah kita adalah pembela kita. Tuhan Allah kita adalah Allah yang melindungi kita. Tuhan adalah tempat perlindungan bagi umatnya dan benteng bagi orang Israel, bagi orang percaya, bagi saudara, bagi bapak ibu, bagi keluarga kita. Tuhan membentengi kita.